Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita dapat berkumpul, dapat belajar lagi naik pendidikan matematika. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat bukan? Harap semuanya sehat ya, sehingga dapat belajar kembali dengan senyuman yang lebih ceria. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yang mana kemarin kita membahas tentang rasio dua besaran atau disebut dengan perbandingan. Kali ini juga kita akan melanjutkan materi kita tidak jauh beda tentang perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Langsung saja. Adapun kompetensi dasar yang dapat kalian ketahui nanti, itu dapat membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tabel, silakan lihat pada tabel. Adapun gambar itu tabel perbandingan senilai. Sebelum kita masuk ke pengertian perbandingan senilai, perhatikan jumlah liter bahwa bahan bakar yang dikeluarkan dan jumlah uang yang harus dibayar. Jumlah ada tabel sebelah kanan yaitu jumlah bensin atau liter, dan sebelah kiri yaitu jumlah harga. Setiap 1 liter yaitu mempunyai harga 9.000. Jadi ini jadi kalau 2 liter 18, 545, 7 63.000 dan 10 90.000. Jadi ini grafiknya naik ya, setiap tambah liter maka ditambah dengan 9.000. Oke, selanjutnya grafik perbandingan senilai. Grafik perbandingan jumlah bensin tadi ya, ini mengenai bensin tadi. Kalau 1 liter ini 9.000 ya, bukan 10.000 ya, 9.000. Karena grafiknya bentuknya kayak gini, dia maka agak lebih rapat daripada kalau kita menggunakan buku yang berkotak-kotak. Nah, jadi bagi anak-anak semuanya, untuk mata pelajaran perbandingan ini kalau bisa siapkan buku yang kotak-kotak supaya nanti bisa rapi dalam menulis dan mencatatnya, dan membuat grafiknya ataupun tabel serta diagramnya. Oke, perhatikan ya. Jadi tadi satu kan itu 9.000. Nah, jadi dia grafiknya naik kan, garisnya menunjukkan ke atas. Nah, baru di sini kita dapat mengartikan apa sih perbandingan senilai. Oke, kita baca sama-sama ya. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besar di mana suatu variabel ditambah maka variabel lain juga ikut tambah atau sebaliknya. Oke, dapat kita simpulkan bahasanya pada tabel yang pertama tadi itu adalah perbandingan senilai. Kenapa begitu? Karena jika 1 liter 9.000, 2 liter 18, artinya itu setiap bertambahnya liter maka bertambahnya juga harga dalam pembelian. Oke, sampai sini tolong dipahami. Lanjut. Ini pengertian perbandingan berbalik nilai. Sebelum kita masuk ke pengertian perbandingan berbalik nilai, sama ini ada sebuah tabel, tolong perhatikan atau kita baca sama. Sebelum kita perhatikan tabel kecepatan rata-rata kendaraan dengan waktu yang digunakan untuk menempuh perjalanan. 1. Waktu kan 1 jam 90 km. 1,2 jam 7,75 km. 1,5 60 km. 2 jam 45 km. 5 jam 30. Kita dalam mengamati tabel ini kita sudah tahu bahasanya
sedikit waktu, maka kecepatannya perlu semakin banyak di sini. Oke. Contohnya 1 jam perlu 90 km yang kita tempuh. Kalau 5 jam 30 per kilometer per jam. Kan ini lebih santai bawahnya. Oke, ini grafiknya. Jadi grafiknya ini dibalik tadi 190. Nah, kalau senilai tadi dari atas ke bawah diagramnya. Kalau berbalik nilai jadi di atas ke bawah. Oke, baru inilah pengertiannya perbandingan berbalik nilai. Kita baca sama-sama ya. Pengertian perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran di mana jika variabel yang satu bertambah maka variabel lain akan berkurang atau sebaliknya. Nah, itu. Jika variabelnya salah satunya bertambah, maka salah satu variabelnya akan berkurang atau lawannya berkurang. Contoh, dari 1 jam, waktu 1 jam ke 1 jam 20 menit, dari 90 jadi berkurang 70. Nah, ini ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Oke, contoh ya. Kita langsung saja ke contoh supaya kita lebih memahami nantinya. Oke. Suatu hari Bagus memperkirakan persediaan makan untuk 40 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari itu Bagus membeli lagi 10 ekor ayam, persediaan makan tersebut akan habis dalam waktu. Oke. 10 40 per 50 sama dengan banyak ayam 40. Oke, lihat tabel ya. Banyak ayam 40, maka waktunya 12 hari. Kalau 50 belum diketahui. Nah, jadi berapa hari ya? Kalau misalkan 50, tadi kan dapat dari 50 dari mana? 40 ditambah 10. Karena apa? Bagus membeli lagi 10 ekor ayam. Oke. Di untuk ini menggunakan ini kita menggunakan aja persamaan di sini. Bisa. Di 40 per 50 sama dengan X per 12. Kita kalikan silang aja deh. 40 kali 12 sama dengan X dikali 50. 40 dikali 12 dibagi 50 sama dengan X. Jadi kita buang-buang 0 coret, 0 yang di 40 coret, yang 50 coret, jadi tinggal 4 kali 12 48 per 50 sama dengan 9,6. Oke, dapat 9,6 tahu tidak? 48 dibagi 5. Jadi X itu nilainya 9,6. Kalau perbandingan nilainya pecahan begini atau desimal begini, kita bulatkan. Jika 9,3 kita bulatkan 9 hari. Tapi jika 9,6, 7, 8, 9 itu kita bulatkan menjadi 10 hari. Oke, jadi dapat kita simpulkan di sini persediaan makan akan habis dalam 10 hari jika banyaknya ayam 50 ekor. Oke, itu untuk contoh pertama ya. Tolong dipahami. Lanjut kita ke contoh yang kedua. Ayu pergi ke toko A untuk membeli buku tulis. Ayu membayar 12.000 untuk 4 buku tulis. Jika esoknya harinya Sari membeli 1 lusin buku tulis yang sama di toko A, maka Ayu harus membayar sebesar. Nah, ini mengenai tentang rupiah. Oke, kita pahami. Tadi Ayu membeli 4 buah buku 12.000. Nah, Ayu membeli lagi 1 lusin. 1 lusin itu berapa? 1 lusin itu 12 buah. Tapi harganya belum diketahui. Nah, maka dari itu kita kasih aja variabel. Variabel bisa X, bisa Y, bisa P, bisa H, bisa R, bisa M, terserah. Untuk variabel ya. Terserah kalian mana yang bagus. Oke, di sini Bapak menggunakan Y. Jadi
14. Oke, ini salah tulis ya, mohon maaf, ini salah tulis. Jadi 4 ini bukan 14 ya, mohon maaf. Jadi nanti tolong diganti. Itu 4/12 sama dengan 12 per Y. Y sama dengan 12 kali, karena dia pindah ruas maka pembagi akan naik ke atas ya. 12/4 itu yang benar. Jadi 12.000 kali 12 kali 12 sama dengan 144 dibagi 4, itu jadi 36.000. Jadi Sari akan membayar 36.000 jika dia membeli satu lusin buku atau berjumlah 12 buku. Oke. Contoh kedua tolong dipahami. Kita lanjut ke contoh ketiga. Oke, untuk contoh ketiga, Ricky merencanakan perbaikan rumah oleh 40 pekerja akan selesai dalam 16 hari. Jika Ricky ingin pekerjaan selesai dalam waktu 12 hari, berapakah pekerja tambah yang akan diperlukan? Supaya cepat ya, perlu berapa orang lagi biar cepet gitu kan. Nah, sama, kita tetap menggunakan tabel. Supaya kita menghitungnya lebih mudah. Pekerja yang kita ketahui berapa? 42 orang itu dalam waktu 16 hari selesai. Jika diketahui 12 hari mintanya hari selesai, berapa yang atau berapa orang tambahan lagi untuk selesai dalam waktu 12 hari. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita menggunakan perkalian silang, yaitu X per 42 sama dengan 16/12. X sama dengan 16 sama. Karena ini baliknya, maka 12 dikali 42 X, maka hasilnya 56. Nah, hasil 56 itu belum merupakan hasil yang benar. Maka hasil yang benar itu adalah hasil 56 itu dikurang dengan pekerja yang kita ketahui tadi, yaitu 42. Jadi 56 itu adalah karyawan keseluruhan dikurang 42 sama dengan 14. Jadi dapat kita tahu Ricky membutuhkan 14 orang lagi untuk waktu bekerja 12 hari untuk menyelesaikan rumahnya. Oke ya, ingat-ingat 56 itu bukan hasil akhirnya, karena yang ditanyakan Ari dalam waktu 12 hari dia membutuhkan berapa pekerja lagi gitu. Sedangkan 56 itu adalah hasil keseluruhan ya. Ya caranya hasil semua orang dikurang dengan orang pertama, yang pekerja yang pertama, yang sama aja yang 42 itu ya, pekerja yang pertama. Jadi 56 dikurang 42 sama dengan 14. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk menjawab soal soal pemecahan masalah yang seperti ini. Oke, contoh yang kedua supaya lebih memahami lagi. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 48 km, maka bensin yang diperlukan adalah, nah sama, kita cari clue dulu. Ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Sebuah mobil, kita ulas kembali soalnya. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56. Jika jarak yang ditempuh 40 km, maka bensin diperlukan adalah, nah ini termasuk di contoh sebuah soal perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin bertambahnya salah satu variabel, maka bertambahnya pula dengan angka variabel satunya.
kita tetap menggunakan tabel. 9 liter jarak tempuhnya 56. Nah ini jika 84 maka jarak tempuhnya berapa gitu kan. Sama seperti tadi cara pengerjaannya, 8 per Y. Bapak menggunakan variabel Y ya. Sama dengan 56 per 84. Jadi 8 dikali 84 per 56 sama dengan 9 Y. Y sama dengan 8 dikali 84 per 56. Y sama dengan 12 liter. Jadi jarak tempuh 84 km itu membutuhkan 12 liter. Ya. Oke, terima kasih sampai di sini untuk penjelasannya materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga kalian dapat memahami. Jika tidak paham silahkan ditanyakan oleh Bapak dan segera ditanyakan supaya kita lebih enak nanti untuk menjelaskan di grup, dan lebih lanjut kita akan diskusi di grup. Oke, Pak tunggu sampai jam mata pelajaran pagi hari ini yaitu jam 10. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap Bapak ingatkan, kemanapun kalian berada tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Semoga bermanfaat belajar kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.